Doa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Hadir semuanya? Apa alasannya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin kalau ada tambah di sekitarnya tolong dibersihkan dulu. Bila dia kita di hari ini sudah lancar. Izin pada kalian semua, Bapak melaksanakan ujian di sini. Tadi kalian sudah dibilang sama Ibu Leni. Jadi Bapak minta rekamannya ya. Baik, untuk kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Bapak masuk ke materinya, mungkin untuk di awal pembelajaran kita, Bapak ingin membuat sebuah game. Gamenya itu membuat pertanyaan sekalian jawaban. Nanti Bapak bagi kelompoknya. Mungkin ada 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Yang pertama bagi dulu kelompoknya. Mungkin ikuti apa aja bedanya. Kelompok 1 yang ini kelompok 2, ini kelompok 3. Yang ini masuk aja ke kelompok yang lain. Jadi tiga masuk ini, 3 masuk ini, yang 4 lagi masuk kelompok ini. Oke, yang belum bisa gambar dulu kelompok sampingnya. Jadi peraturan permainannya gini, beda kelompok nanti Bapak Siswa membuat 5 pertanyaan dan jawabannya. Mungkin Bapak kasih waktu pembuatannya nanti sampai 10:45. 5 pertanyaan, 5 jawaban. Setelah waktunya habis, masing-masing kelompok mengumpulkan pertanyaan ke depan Bapak. Nanti pertanyaan kalian akan Bapak bagi ke kelompok lain. Jadi kelompok lain yang akan menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Atau dicocokkanlah menentukan jawaban yang telah kalian buat tadi. Sampai sini paham? Paham. Jadi semua sudah paham, silakan lanjut. Pertanyaannya mengenai kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya ya. Oke. Silakan. Duduk lagi. Kumangsa nggak ada nih jadi guru, nak.
berapa? 3. Nomor ini jatuh. Udah. Boleh Bu ditempel. Siap. Siap Bu, siap Bu. Oke, yang pesan perifer ya. Iya Bu. Ini kelompok 2, 3. Wah. Oke, jadi nanti setelah Bapak suruh buka, nanti kalian langsung mencontoh aja ya. Dan tercepat nanti dia yang menang. Yang cepat langsung dia ke depan. Jadi Bapak nilainya dicocokkan pertanyaannya dengan waktu pengumpulannya. Tunggu, belum. Tunggu, ada lagi gantung. Semangat. Langsung lihat. Ya, 1, 2, 3. Yang sudah langsung ke depan. Pasti dulu sekarang. Siap pasca nanti Bapak ini iya Pak, ada Pak. Kembali kita dulu, ini tadi pertanyaan jawaban. Insya Allah panjangan dari yang kelompok yang pertama ngumpul ya. Ini megang kelompok berapa? Coba simak kelompok 1, panjangan. Pertanyaannya, apa peran sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat? Jawabannya, sumber daya manusia berperan dalam produksi, distribusi, inovasi, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sudah. Nah, coba dijawab orang yang punya. Satu. Nah, oke. Lanjut, pertanyaan yang kedua, tindakan ekonomi irasional adalah dan berikan sebuah contoh. Jawabannya di sini tindakan tradisional. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul.
Coba dengan komentar lagi pertanyaannya ya. Tindakan ekonomi rasional adalah, dan berikan dua contoh. Jawabannya tindakan irasional. Kenapa salah? Salah? Oke. Nah, coba. Berarti salah ya. Kalau satu salah satu, dan dua salah satu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kelangkaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertama sumber daya alam, kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga ilmu pengetahuan. Bagaimana nomor satu? Betul. Hal yang kedua, jelaskan perbedaan antara kelangkaan sumber daya manusia dan pengaruh struktural. Contohnya kelangkaan sumber daya manusia terjadi ketika ada permintaan tinggi untuk keterampilan atau pekerjaan tertentu. Pengangguran struktural terjadi ketika kehadiran keterampilan bekerja tidak sesuai dengan permintaan pasar. Ya, betul. Terus lagi terakhir. Pertanyaan yang terakhir, tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika memutuskan dan memilih suatu hal adalah tindakan. Jawabannya adalah tindakan ekonomi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan beberapa faktor. Balik. Nanti dua salah salahannya. Nomor 3. Dua ngumpul tadi berapa ngumpulnya? 2. Pertanyaan dari? 3. Yang pertama, mengapa kelangkaan sumber daya alam dapat menjadi tantangan yang serius bagi manusia? Jawabannya karena ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah berdaur ulang untuk mengurangi limbah. Benar? Kelompok 3, jawaban dari kelompok 2. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Dan berikan 5 contoh kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kalau pada lihat sini sudah benar jawabannya. Coba bacakan jawabannya nomor 3. Segala sesuatu yang harus Dilanjut aja ya, benar. Nomor 4 yang tersaring benar ya. Nomor 4. Jelaskan konsep kelangkaan sumber daya dan mengapa sumber daya dapat dianggap apa nih? Dianggap angka. Berikan contoh sumber daya yang memiliki tingkat kelangkaan tinggi. Jawabannya, konsep kelangkaan sumber daya alam mengacu pada situasi di mana permintaan akan suatu sumber daya melebihi ketersediaan atau produksinya. Sumber daya dianggap langka karena keterbatasan juga atau karena sulitnya mengakses atau pengelolaan. Contohnya tadi minyak bumi, logam, air bersih, tanah pertanian. Benar? Jelaskan konsep kelangkaan sumber daya. Benar. Satu lagi, kalau bukan kembali ke situ kan? Nah, ini yang bulan kedua. Doain lah, salah yang terakhir ini. Dikirlah Roy, salah. Betul kan? Amin. Ada yang itu apa aja lah. Nah, betul nih. Nanti kalian nomor 2 ya. Katanya. Nah. Nanti saya nanti nomor 2 loh. Saya mau jadi sekarang nanti. Sekarang nanti. Adanya tidak banyak, jajan aja ya.
Bagi-bagi aja kelompok tuh. Mau hidup. Oke. Yang tadi hidup itu aku yang salah itu. Kan mengenai kebutuhan manusia yang belakang saya belum dengarkan. Oke, kita mulai dari kebutuhan manusia. Kehidupan ekonomi merupakan salah satu langkah untuk mencegah terjadinya kelangkaan agar tercapainya kebutuhan dari manusia tersebut. Ngomong-ngomong mengenai kebutuhan manusia, apa dengan Bapak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia tersebut? Pak, sebutkan siapa namanya? Berdiri, sebutkan namanya. Kenapa nama saya Monica Aja? Saya akan menjawab apa itu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam rangka mempertahankan keberlangsungan dunia mencapai kesejahteraan. Oke, masih terus. Jadi kebutuhan, jadi benar yang dikatakan oleh tadi kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Atau keinginan manusia yang harus dipenuhi untuk tercapainya kepuasan rohani dan kepuasan jasmani dari manusianya. Lanjut konsep kebutuhan manusia. Konsep kebutuhan manusia ini adalah kebutuhan manusia yang wajib atau yang paling penting untuk dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka akan mengancam keberlangsungan dari manusia tersebut. Baik, sekarang mungkin kita masuk ke kita pelajari dulu macam-macam dari kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama kebutuhan menurut intensitas dan intensitas dan tingkatannya. Yang kedua kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga kebutuhan menurut waktu dan yang keempat menurut subjeknya, kebutuhan menurut subjeknya. Kita mulai dari kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan primer, Sekunder, tersier. Mengenai kebutuhan primer, pasti yang Bapak di sini sudah sering lah mendengar kata-kata sandang, pangan, papan kan? Ya. Jadi kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan mengganggu keberlangsungan dari hidup manusia tersebut.
Contoh kebutuhan primer ini, ada yang tahu contohnya? Makan, tinggal, pakaian, lagi kendaraan itu nggak termasuk yang primer. Ini primer. Contohnya tadi makan, minum, pakaian, atau tempat tinggal, ya. Oh. Lanjut yang kedua apa tadi? Sekunder. Nah, jika kebutuhan primer ini sudah terpenuhi, maka kebutuhan manusia akan meningkat menjadi kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang tidak wajib, dan jika tidak dipenuhi tidak akan mengganggu kehidupan dari manusia tersebut. Contoh kebutuhan sekunder ini berada di tengah-tengah. Contoh kebutuhannya yaitu ya bisa HP, jaringan, internet, kursi, meja, dan banyak. Semua termasuk ke dalam kebutuhan sekunder. Ada yang ketiga apa? Tersier. Ada apa di sini? Ada yang pernah melihat mobil-mobil sport itu atau motor sport yang harganya mencapai miliaran rupiah? Jadi mobil yang harganya mencapai miliaran rupiah itu termasuk ke dalam tersier. Kebutuhan tersier ini sama sekali tidak mengganggu kehidupan dari manusia tersebut, tetapi kebutuhan tersier ini lebih mementingkan gengsi dari orangnya, ya kan? Kebutuhan menurut sifat ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu kebutuhan apa? Ada tahu? Yang pertama kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh fisik dari manusia tersebut. Contohnya apa? Pakaian, olahraga, ya kan? Obat-obatan, kita sakit. Lanjut, apa tadi kan tadi? Kebutuhan rohani ini diperlukan oleh batin atau jiwa dari manusia tersebut. Contohnya yaitu ketenangan, jiwa, keamanan, lagi uang. Apa sih, Ben? Jadi semua yang kalian bilang tadi itu apa ya? Macam-macam kebutuhan yang ketiga apa tadi? Kebutuhan menurut waktu dan penggunaan ini terbagi lagi menjadi dua bagian.
Kalian dapatnya berapa? 4. Apa aja tersebut? Kebutuhan sekarang, kebutuhan masa depan, kebutuhan yang tidak pasti waktunya, kebutuhan sepanjang waktu. Oke, jadi Bapak hanya menjelaskan dua saja ya. Kebutuhan sekarang dengan kebutuhan masa depan. Di masa yang akan datang. Kebutuhan masa depan ini kebutuhan yang kegunaannya dibutuhkan di masa depan dan bisa ditunda. Contohnya apa? Harian investasi. Apa lagi? Masuk menabung atau itu asuransi kesehatan. Apa? Oke. Paham kan sampai sini? Paham. Paham di belakang? Yang itu yang di belakang paham? Paham. Paham belakangnya? Mau lagi? Lanjut, jika minggu 4 tadi macam-macam putusan minggu 4 apa? Ya, subjek. Kebutuhan subjeknya ini terbagi lagi menjadi berapa? 2. Jadi 2. Yaitu urutan itu dengan kelompok. Kita mulai dari kebutuhan individu. Kebutuhan individu ini merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang atau satu orang. Contohnya, yang saya tidak. Contohnya ini, misalnya Bapak mungkin mengalami pemandangan Bapak kurang jelas. Jadi Bapak membutuhkan alat bantunya yaitu kacamata. Itu Bapak melihat dan jelas. Sedangkan ini apa namanya? Pena tidak sampai mata. Jadi dia tidak membutuhkan kacamata tersebut. Jadi kacamata tadi termasuk ke dalam kebutuhan individual. Ketiga tersebut. Terus lanjut ke kebutuhan kelompok. Rumah, mobil, kebutuhan kelompok ini kebutuhan yang ada kaitannya dengan orang banyak. Rumah, misalnya apa? Jalan raya, tempat ibadah, jembatan, kampung, semua masuk ke dalam kebutuhan kelompok. Kebutuhan maksudnya? Lanjut, kedua, ya, kalau bisa ngomong jelek. Ingetin aja. Kalau saya baca, kan?